Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam an Anas radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam unsur akhaka zaliman aw mazluman. Qalu ya Rasulullah haza nansuruhu mazluman fa kaifa nanzuruhu zaliman? Qala ya'khuzu fawqa yadayhi wa fi tariq tahjuzuhu aw tamna'uhu minaz zulmi fa inna zalika nasruh. Dari Anas radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tolonglah saudaramu yang menzalimi atau dizalimi. Lantas sahabat berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kalau kami harus menolong saudara-saudara kami yang dizalimi, itu sudah jelas. Tapi bagaimana kami menolong orang yang menzalimi? Lalu Rasulullah menjawab, cegahlah keinginannya. Dalam periwayatan yang lain, halangi atau cegah dia dalam berbuat zalim, maka itu adalah bentuk pertolonganmu. Hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Bapak Ibu jemaah zuhur Masjid Taqwa Muhammadiyah Sumatera Barat yang mulia, syukur alhamdulillah kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada saat ini kita masih bisa melaksanakan kewajiban-kewajiban kita. Kemudian salawat beserta salam sama kita ucapkan pula buat junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ceramah zuhur kita pada hari ini kita beri judul tolonglah saudaramu yang menzalimi dan dizalimi. Kalau melihat judul ini kadangkala muncul pertanyaan. Kalau orang yang dizalimi, jelas ini akan ditolong. Tapi bagaimana dengan saudara kita yang menzalimi? Ini sahabat pun bertanya seperti itu. Artinya dalam pemikiran kita tidak jauh berbeda pertanyaan yang akan muncul ketika itu disampaikan. Bapak Ibu jemaah zuhur yang mulia, unsur. Jadi tolonglah. Kalau tolonglah berarti kita jangan membiarkan, jangan hanya melihat saja saudara-saudara kita baik yang menzalimi atau yang dizalimi.
tolong. Cuman sekarang yang jadi masalahnya adalah bagaimana cara menolong saudara kita yang menzolimi itu. Kalau yang dizolimi jelas dia rugi, dia tidak mempunyai kekuatan, maka ini harus kita tolong. Tapi yang berbuat zolim itu atau yang menzolimi, bagaimana caranya menolong? Jadi kalau kita lihat kondisi sekarang, kezoliman ini semakin banyak dan semakin berkembang dengan bentuk yang berbeda-beda dan berkembang pula. Jadi zolim ini mungkin bisa dalam bentuk aniaya kepada orang lain, bisa dalam bentuk ketidakadilan, bisa juga dalam bentuk mengambil atau merampas hak-hak orang lain atau yang bukan haknya, bisa juga mencelakakan orang lain, atau lain-lain bentuk yang bisa merugikan orang lain sementara dia berpikir adalah keuntungan untuk dirinya. Berarti dia zalim kepada orang. Keuntungan ia inginkan tapi orang lain teraniaya. Itu kezaliman. Zalim ini merupakan dosa besar yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisa menimbulkan azab baik di dunia maupun di akhirat. Karena itulah tolonglah saudaramu yang melakukan perbuatan zalim dan yang dizolimi. Nah, sekarang yang kita lihat tentu yang orang yang menzolimi, bagaimana cara kita membantunya? Bagaimana cara kita menolongnya? Itulah yang sahabat bertanya kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, kalau saudara-saudara yang dizolimi jelas yang akan kami tolong, kami bantu. Tapi yang menzolimi ini bagaimana kami akan menolongnya? Nah, itulah yang dijelaskan oleh Rasulullah. Jadi cara menolongnya kata Rasulullah, cegah agar dia tidak melakukan keinginan-keinginannya itu. Atau dalam riwayat lain, dalam hadis ini yang diriwayatkan oleh Bukhari ini, halangi dia, cegah dia dari berbuat kezaliman itu. Karena nanti ini akan bisa merugikan baik diri sendiri maupun orang lain, dan itu dimurkai oleh Allah dan akan menimbulkan azab baik dunia maupun akhirat, kata Rasulullah. Jadi cegah. Ibu bapak yang mulia, jadi ketika ada saudara-saudara kita yang mengingatkan, apakah itu umpamanya pemimpin ataukah umpamanya saudara-saudaranya yang melakukan perbuatan yang tidak lagi sesuai atau bisa merugikan orang lain, maka dia harus dicegah. Halangi dia melakukan agar itu tidak ia kerjakan. Itulah bentuk kita menolong orang yang menzolimi. Jadi memang akan berbeda menolong orang yang menzolimi dengan orang yang dizolimi. Orang yang menzalimi, bagaimana kita menghentikannya? Bagaimana kita menghalangi supaya dia tidak melakukan kezaliman itu? Cuma sekarang ini juga tidak mudah, ibu bapak yang mulia. Orang sudah diingatkan untuk melakukan perbuatan yang tidak benar, merugikan orang lain. Justru orang yang mengingatkan itu nanti bisa menjadi hal yang tidak baik baginya, bisa berakibat tidak baik baginya. Padahal seharusnya orang yang diingatkan itu berterima kasih kepada orang yang mengingatkan. Tapi orang yang berbuat zalim itu sudah terpengaruh oleh kesenangan duniawi, kebahagiaan duniawinya yang utama. Dia tidak lagi memperhatikan bahwa orang lain sudah dirugikan oleh perbuatannya. Nah, mencegah orang yang berbuat zalim itu adalah dengan cara kita bagaimana dia menghentikan perbuatan-perbuatan itu, tidak melakukan perbuatan kezaliman itu adalah bentuk pertolongan yang diberikan kepada orang yang berbuat zalim. Jadi ketika ada pimpinankah namanya, pejabatkah umpamanya, ketika dia salah dalam melangkah, lalu ada yang mengingatkan,
Jangan orang yang mengingatkan itu dimarahi. Jangan orang yang mengingatkan itu yang diintimidasi. Tapi berterima kasihlah kepada orang yang mengingatkan itu. Karena itu adalah merupakan bagian pertolongan yang bisa diberikannya kepada kita. Nah, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.